Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu mungkin sudah banyak dijawab di YouTube itu sudah banyak. Namun karena ada orang tanya, oke, kita jawab begini. Saya ini bukan orang alim, saya ini bukan orang pinter. Saya akan jawab sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Karena saya kalau jawab nanti seenaknya saya pun juga takut. Yang pertama adalah yaitu pertanyaan tentang ada satu masjid. Saya tidak usah nyebut masjid mana, tidak usah. Ada yang ditutup total. Di sini tidak ada sholat katakanlah 5 waktu, tidak dipakai Jumatan, shollu fi buyutikum mungkin gitu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ternyata juga masih ada masjid yang dibuka lebar-lebar. Artinya 5 waktu ada, Jumatan juga ada. Nah, itulah memang keadaan katakanlah di negara kita ini. Karena ada yang berpendapat begini, mengapa masjid masih melaksanakan? Alhamdulillah karena di kampungnya itu memang aman, tidak ada apa-apa, istilahnya gitu. Nah, saya memang khawatir nanti lek wong mati, ana wong mati lara apa mati, kemudian dicap corona gitu. Ini akan menakutkan kepada masyarakat gitu. Lek wis menakutkan adalah saya sangat khawatir, sangat takut lagi. Kemudian yang asalnya kerja tidak kerja. Yang asalnya kerja di satu perusahaan mungkin karena suatu hal kemudian katakanlah diberhentikan. Ini kita berpikir kalau nanti katakanlah di PSBB ya toh, atau di lockdown total, orang-orang yang biasa kerja, yang biasa becak umpamanya, ojek umpamanya, terus mohon maaf saya terpaksa ngomong, ada mubalik yang memang pekerjaannya itu tidak bisa bekerja lain sehingga bisanya hanya ngajar atau mubalik. Kira-kira yang ngasih makan siapa itu? Ini kira-kira siapa? Makanya di ILC itu ada kalimat, saya di dalam rumah mati, bekerja ya mati. Di dalam rumah anak saya lapar semuanya, kalau saya bekerja anak saya makan, ya pilih kita bekerja keluar. Nah, kalau saya dilarang keluar itu kecuali ada yang nanggung makan kita, itu kecuali. Itu ngomongnya wong kerja dhisik. Memang saya mikir, itu bagaimana itu kalau pemain kita ini tidak sulit masalah makanan. Makanya jadi penguasa itu berat. Disinilah tanggung jawab penguasa. Nah, kita doakan mudah-mudahan penguasa di negara kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengatur umat, mengatur rakyat ini sebaik-baiknya. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan tadi. Saya pun juga mikir para mubalik yang tidak punya pekerjaan yang lain. Terus sampai ini lama, saulan, ronglan, telunglan. Mohon maaf bahasa kasarnya, mau makan apa kita? Ini tidak dianggap remeh loh ini. Ini harus dipikir. Atau memang sengaja ben melarat kabeh, ben tawuran kabeh, apakah begitu? Nah, sekarang contoh yang sholat tadi. Memang tadi ada masjid yang ditutup, tidak ditutup. Saya doakan mudah-mudahan yang menutup atau yang tidak menutup mau selamat kabeh, tidak kena penyakit corona ini. Yang menjalani aktif yang ngono, wis hari kita sesuai dengan himbauan pemerintah. Ojo sampai banyak sering kumpul-kumpul. Makanya diadakan sholat, tidak usah salam-salaman, mari sholat, mari ya wis tidak mulai yang masjid. Karena kita itu memang perintah di sholat masjid. Nah, apakah wis kena corona itu pamannya tidak kewajiban sholat? Tetap kewajiban. Sholat berjamaah itu tetap kewajiban, tidak bisa dipisahkan. Berapapun banyaknya, mek wong loro pun jamaah. Jadi tetap ngelakoni, alhamdulillah sehat semuanya. Seperti di kampung kita, ini masjidnya di sini banyak. Lek saya boleh ngomong ada masjid Muhammadiyah, ada masjid NU, mungkin ada masjid yang tidak Muhammadiyah, tidak NU, istilahnya gitu. Ada yang ditutup, ada yang dibuka. Alhamdulillah wong selamat kabeh, mudah-mudahan Allah memberi keselamatan pada semuanya. Nah, yang Jumatan ya gitu.
dia tetap Jumatan, tapi disingkat-singkat. Alhamdulillah sekarang yang biasanya tarweh 23 itu tetap tarweh, tapi tarweh 11, hanya 11. Ada yang 13 mungkin dengan sholat iftitah. Nah, itu ada. Dan kita doakan selamat. Tapi jangan sampai menghukumi, nah ini ojo. Jangan sampai menghukumi bahwa salah di masa musibah semacam ini sholat di masjid salah. Ojo bilang begitu. Salah yang sholat di rumah, sebab apa? Ini musibah ini tidak seperti zaman Nabi. Kalau Nabi di lockdown itu total karena sehingga sampai ya toh, barang siapa di satu kampung itu ada penyakit, ya toh, la tadkhulu minha, jangan masuk dalam kampung itu. Yang di dalam, ya toh, yang luar jangan masuk, yang di dalam la takhruju minha, ojo sampai keluar, tetap di situ. Nah sekarang alhamdulillah khususnya di kampung saya ini kan aman semuanya, tidak kena apa-apa. Nah hal yang semacam inilah memang kita yang perlu bijak. Makanya saya membaca di antara fatwamu itu diantaranya kalau memang di situ dianggap belum ada, ya silahkan tetap memakai sesuai dengan petunjuk katalah kesehatan. Begitu. Nah sekarang bagaimana seandainya shollu fi buyutikum? Kalau sholat di rumah tetap jamaah, ojo ndak jamaah, tetap tarweh keluarga tetap jamaah. Nah jumatan di rumah. Apakah boleh jumatan di rumah? Jangankan di rumah, jumatan di pucuk gunung pun boleh. Wong kulluh ini ardullah, ini buminya Allah. Semuanya ini bisa dipakai masjid, artinya dipakai sujud. Sing tidak boleh itu kotor, itu baru tidak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau di rumah itu jumlahnya hanya sedikit? Oh begini, itu banyak macam-macamnya tentang boleh dan tidaknya jumatan, jumlahnya orang berapa. Lihat di kitab Fiqh Sunnah, bab yaitu sholat katalah berjamaah atau jumatan itu. Nah paling kecil 3 orang pun boleh jumatan. Ada yang mengatakan minimal 12 sesuai Nabi waktu itu. Ada pedagang-pedagang tinggal 12. Ada yang berkata yaitu 40 syaratnya 40. Di dalam kitab Bulughul Maram yang menyarankan itu ada hadisun dhaifun. Nah, katanya ahli hadis begitu. Nah, sekarang 3 pun berjumatan. Ojo sampai tinggal jumatan sebab ada hadis yang kita tidak jumatan 3 kali itu kafir. Makanya kita jumatan dimanapun berada. Dari di rumah pun jumatan. Jangan ngomong ndak usah jumatan diganti sholat zuhur, ojo begitu. Lalu di rumah keluarganya akeh ana 10, anak putu bojo kabeh harus jumatan. Nah dengan demikian kita ibadahnya tenang, tetap menjalani. Saya yakin kalau orang yang biasa sholat jamaah di masjid, ndak di masjid itu juga susah kok. Artinya itu apa ya? Koyoknya ada yang ndak beres, artinya gimana? Gelisah gitu, waduh. Biasanya di masjid. Saya tidak jumatan ya gitu. Walaupun tidak jumatan dia itu saya yakin tidak merasa enjoy, tidak merasa tenang, ya gelisah juga. Nah makanya supaya jangan gelisah, meskipun di dalam rumah tetap menjalani minimal 3 orang jumatan itu boleh. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah itu amanu itu jamak. Jamak itu 3 ke atas. Maka 3 sudah harus jumatan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.